Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setioherani. Saya dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer. Sebelum membahas perangkat keras komputer, saya ingin menyampaikan komputer merupakan salah satu penemuan teknologi yang mempunyai peranan penting di dunia masa kini. Dalam hal ini, komputer membantu berbagai macam pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan operasi dokumen dan segala aktivitas lainnya. Dalam menjalankan prosesnya, komputer terdiri dari berbagai macam komponen penyusun, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini, perangkat keras komputer mengandung elemen mekanis dan elektronik yang berfungsi untuk mendukung sistem kerja komputer dengan baik. Perangkat keras komputer atau hardware dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam hardware. Yang pertama yaitu keyboard. Penciptaan keyboard di komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi, digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart berbahan kayu dengan 1 tombol. Model kedua sudah dilengkapi dengan 3 tombol. Pada tahun 1970, Douglas Engelbart memperkenalkan mouse yang dapat mengetahui posisi X sampai Y pada layar komputer. Mouse ini dikenal dengan nama XY Position Indicator atau indikator posisi XY. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Di sini, monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video, grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Desktop yang ditampilkan monitor terhubung melalui kabel dan dipasang di kartu video komputer pada motherboard sistem komputer. Terdapat 2 jenis monitor komputer, yaitu CRT dan LCD. CRT adalah jenis monitor yang biasa ditemukan pada perangkat komputer versi lama, sedangkan LCD merupakan jenis monitor dengan bentuk baru yang lebih tipis, ringan, serta lebih mudah digunakan. Yang keempat yaitu speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya berbentuk selaput. Dalam setiap sistem penghasil suara, penentuan kualitas suara terbaik tergantung dari speaker. Rekaman yang terbaik dikodekan ke dalam alat penyimpanan yang berkualitas tinggi dan dimainkan dengan deck dan pengeras suara kelas atas. Tetap saja hasil suaranya akan jelek bila dikaitkan dengan speaker yang kualitasnya rendah. Yang kelima yaitu printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat pengambil kertas dari tray. Tray ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau toner yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Yang keenam yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Yang ketujuh yaitu motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip
BIOS atau Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.